Apuranen sun angetang lelembut ing nusa kang rumeksa ing nusa para atuning dedemit. Selamat subuh, selamat petang, selamat sore, saudara-saudara sekalian. Anjing, udah bagus-bagus dibikin. Udah selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat petang, selamat subuh kata dia. Emang ini rebellion, pembelot emang orang ini. Ya udah Biar- kalau gitu, nggak apa-apa. Gue terima karena lo temen gue terima masukan lo. Mulai sekarang kita berubah jadi selamat subuh, petang, siang, malam. Boleh. Jadi kita hari ini ngomong apa nih, bro? Hari ini Odong mau cerita soal artefak tua yang ada di rumah dia yang katanya mengganggu rumah dia. Apa? Itu, token PLN-nya belum dibayar dia. Token, pakai N. Ya pakai Kalau- N. Emang lu bilang dengarnya pakai apa tadi? Tadi Pakai Ko Erik kan N, bilangnya, Ko Erik tadi bilangnya bukan token, soalnya harusnya kan diganti T. Jadi toten. Iya. Totem, iya. Mantap. Jadi sobat santuy kali ini Sebenarnya nggak lucu sih, tapi ya udah. lucu kok. Emang lu aja nggak ketawa. Agus aja ketawa tuh. Pokoknya kalau jokes seginian tuh kemakan sebenarnya semua sama sobat santuy. Jadi sobat santuy tadi tuh gue tuh pengen bridging. Ko Erik ini memang pembelot gitu. Biasanya pembelot tuh berani karena dia punya sesuatu yang dipercaya memberikan perlindungan atau bahkan bisa buat orang berbahaya karena melindungi pemilik barang ini. Begitulah tadi bridgingnya. Tapi emang ya seperti biasa Rin Bro tidak pernah bisa bridging. Jadi kali ini kita semua akan membahas. Sebenarnya bridging lu itu nggak masuk karena kan tadi Masuk lah. off record kan kita bahasnya artefak. Enggak Artefak barang. itu kan Barang. artefak. Tanya Agus. Gus apa Gus? Denger mau apa Artefak Gus? atau barang Gus? Aduh, dua-duanya lagi. Tadi ada yang bilang artefak, ada yang bilang barang masalahnya. Ya masalahnya Ya, artefak itu barang juga. Cuman kan kita lebih Berarti- spesifik ke artefak. Nah masalahnya artefak di rumah gua nggak ada. Rumah gua kan bukan peninggalan sejarah. Artefak itu berarti Bukan barang situs kuno ya? Museum. Waktu Nah, itu bukannya lu cerita di rumah lu tuh ada satu benda peninggalan orang lama yang katanya harus dimandiin tiap malam satu suro. Enggak. Saya menolak itu semua. Itu bukan fakta. Tapi sebenarnya Indonesia ini kita masih kental sih hal-hal yang seperti ini. Kayak kalau nggak apa biasa QRIS kalau nggak batu-batuan gitu kan. Yang dikatanya Ya batu pusaka gitu. Turun temurun. Kalau nggak itu apa? Keris. Pem- Kok QRIS? Kris, Oh ya Kris. Kris. pembayaran, Sorry, itu sorry. pembayaran. Kris. Sama itu Barcode jadi boneka. artefak. Ini baru lucu. Barcode jadi artefak. Itu apa? Tiba-tiba ada notifikasi pembayaran masuk gitu. Iya. Tiba-tiba ya. Horor kan itu horor tapi- juga. Ya lanjut. Gini, kalau nggak salah ada boneka-boneka juga gitu. Peninggalan biasanya itu yang putri duyung apa namanya? Jenglot. Jenglot. Ini orang Jenglot. kenapa sih lidahnya? Jenglot. Jenglot. Lagi sakit. Lagi sakit gua, jadi ngomongnya agak susah. Oh sakit. Mau dipancing nggak sakit apa? Nggak usah lah. Oh ya udah oke. Jenglot gitu. Tapi ini kayak kenapa sih orang Indonesia walaupun kita udah modern gitu masih percaya sama pusaka-pusaka gini, barang-barang terkutuk gini, masih diabadikan, malah sampai ada yang nyari-nyari tuh online dijual benda pusaka gini gitu. Kenapa ya? Ada nggak? Tahu nggak kalian yang lagi rame? Garam Di mana? Rukiah. Namanya Garam Rukiah. Bener. Gue nggak tahu sih kalau lu ngikutin. Tahu. Gue tahu. Wah. Eh, Gue berpikir tuh garam rukiah ya bener sih kalau air rukiah air zikir ada cuman kayak garam rukiah gitu. Nah biasanya kalau ngebahas ginian Ari Nugroho tuh ahli. Coba bang lu kasih tahu sobat santuy, garam rukiah tuh valid nggak sih, beneran nggak sih ada isinya, apakah bener bisa menyembuhkan, apakah bener bisa menghantarkan doa. Maksud gue gini, sebagai muslim kita percaya untuk doa untuk didengar itu nggak butuh perantara sebenarnya, tergantung lu, bahkan niat lu sekecil apapun pasti didengar gitu.
Nih gimana? Klarifikasi insya Allah Akhi Ari ini gimana? Insya Allah valid ya, Sobat Santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera, Om Swastiastu bagi kita semua. Salam Salam sifanya belum? kebajikan. Ya, Jadi gini, Shalom Sifa, jangan lupa. Sekarang harus pakai itu, Shalom Sifa. udah mau cerita nih. Oke, maaf, lanjut. Gue pernah ditawarin garam itu tahun 2000, tahun 2000 2017 gue pernah ditawarin garam itu. Jadi Bentar. Kenapa ditawarin bro? Emang lu dekil banget? gue lupa waktu itu kejadiannya apa. Gue lupa kejadiannya di mana. Entah itu di rumah temen gue atau gue lagi mampir kemana gitu kan. Kok bisa? Jadi gue naruh barang itu di kursi depan. Barang apa? Definisikan, kursi depan ini teras, depan kamar Enggak, atau apa? sorry. Jadi gue itu parkir mobil di halaman rumahnya gitu. Aha. Terus habis itu tasnya itu tuh gue taruh di bangku depan mobil sebelah supir. Udah tuh mobil nggak ada yang megang, nggak ada yang ini, semua segala macem. Nah, kenapa si barang itu tuh tiba-tiba pindah ke belakang ke kursi tengah? Ada gangguan berarti. Mudah nggak? Barang nih Ada. berarti di bangku depan tuh ada tas dan satu buah kresek taruh lah gitu ya. Kurang lebih gitu. Berarti kreseknya yang pindah doang, tasnya nggak pindah dari bangku depan. Tasnya pindah. Terus besar nggak gitu? tasnya? Wah, Lu sendiri atau gimana? Maksudnya? Kayak kondisi lu lagi di rumah sendiri atau gimana gitu? Kok bisa pindah? Gue tuh lupa waktu itu kondisinya di mana. Intinya seingat gue itu kondisinya di halaman rumah. Tapi tiba-tiba halaman pindah. Ya, jadi barang itu tuh awalnya emang gue berempat kan waktu itu. Gue berempat. Nah, temen gue yang duduk sebelah gue tuh bilang, barang gue taruh di kursi gue aja ya, gitu. Kan gak perlu turun kan, gak usah lah, gitu. Nah, terus habis itu, entah kenapa, kayaknya ada setengah jam atau sejam gitu kita ngobrol di teras rumahnya. Terus habis itu, dia bilang, minta tolong dong ambilin barang gua, tas gua gitu. Ya udah, gua ambil lah di kursi depan. Begitu gua buka kunci kursi depan, itu barang udah nggak ada. Nah, gua panik dong. Loh, kok bisa nggak ada? Anjir, jangan-jangan takutnya ada entah ada maling gitu-gitu kan. Tapi posisi mobil tuh kekunci. Nah, somehow begitu gue buka kursi tengah, itu barang itu pindah ke belakang. Oke, gue ngerti sekarang. Berarti dari depan mobil pindah ke belakang mobil. Betul. Itu sampai detik ini gue nggak tahu itu apa. Terus akhirnya karena kita penasaran dan takut ada barang-barang yang hilang, di rumah dia itu ada CCTV. Nah, CCTV-nya itu dicek, mobil itu tuh diem, nggak ada yang buka, nggak ada yang ini, nggak ada yang itu. Cuma barang lu tiba-tiba pindah gitu. Terus berantakan nggak barangnya? Pindah atau barangnya persis kayak dari kursi depan. Jadi barangnya tuh kayak tote bag gitu kan. Nah, tote bagnya itu si talinya itu masih tegak dan kreseknya itu masih rapi di samping. Oke, terus garamnya gimana nih? Masuk garam. Nah, setelah dari situ, balik lagi lucu. setelah dari situ, karena gue nggak tahu itu gimana, akhirnya kayaknya orang rumahnya deh waktu itu bilang sama gue, Mas, kata kalau kayaknya ini ada yang mau gangguin Mas katanya. Kalau gitu ini pakai aja garam ini katanya. Nanti garamnya itu ditaburin aja di mobil atau di depan kamar Mas gitu. Ya udah, terus lu pakai? Garam. Nah, garamnya gue ambil. Nah, kan gue dulu nggak kos ya.
Gue dulu ngekos dan nggak terlalu percaya akan garam-garam itu. Ya udah, karena itu garam gue taruh di dapur umum. Jadi lu makan. Ya nggak tahu ada orang yang masak tuh yang pakai garam itu. Gue cuma bilang sama ibu kosnya, gue bilang, "Bu, ini ada garam ya, saya taruh di sini, saya dapat hadiah." Gue bilang gitu. Lah, terus lu masih diganggu? Enggak sih. Nah, berarti garamnya ngefek gitu kan. Ya kan dimakan. Kayak gini nih, gue denger ya kemarin. Itu cara bikin garamnya tuh simpel banget. Cuma itu ke Google lo mainin lagu. Bukan lagu, bukain doa gitu kan. Katanya. Udah, Iya, garam goceng jadi garam 190.000 tuh. Iya, jadi bener garam kayak biasa. Jadi bahkan belinya tuh bukan diproduksi sendiri. Jadi udah beli jadi, ditebarin entah diterpal lah atau ditaruh di lahan apa gimana. Didoain. Entah itu. Iya, doanya dengan speaker ya, bukan orang-orang yang duduk bersila dan mengelilingi garam Iya. untuk baca doa, enggak. Jadi kayak, prosesnya aja gini gitu, kenapa orang percaya? Cuman ya nggak tau lah ya. Ya nggak tahu ya. Tapi ya kalau boleh gua quoting dari ini Abang Ferry Irwandi gitu. Itu seperti apa sih bisnis model yang bagus kata dia. Kayak cuan Ya, banget. itu sangat cuan, kapitalisme banget itu. Dan banyak yang ini ya, gue gak berani nyebut nama, tapi gue rasa toko-toko spesifik mereka endorse pula garam-garam ini. Ada yang lagi pakai brand mereka sendiri. Oh, ini garam pribadi gue yang doain gitu. Padahal dia pakai speaker, bro. Ya makanya jadi kayak masih jadi perdebatan gitu loh. Makanya gue nanya ke Bang Ari yang ternyata menjadi cerita lucu, bukan cerita validasi. Ini garam beneran bisa apa enggak? Kita nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu memang. Kalau Ya, memang hanya itu. efek, gue juga mau dah bikin garam doa, tapi garam doa Buddhis gue bikin nanti. Bisa laku tuh kok, lumayan. Ya, ya. Lumayan. Yang datang Sunggokong. Terus habis Oh. itu, Apa lagi? tuh ada lagi tuh kayak si siapa? Kalau dulu tuh ada yang tenar itu si ini. Ponari, batu. Oh ya, batu Ponari. Ponari. Nah, Artefak waktu itu juga tuh, kan? ya, waktu itu tuh yang pernah nyoba itu si Odong. Odong apa Agus gitu, gue lupa. Dia waktu itu mereka pernah nyoba. Nah, gue nggak tahu tuh ceritanya gimana. Astagfirullah. Menarik. Agus yang nyoba. Kayaknya malah main sugesti deh itu. Oh ya. Oh, Memang ada beberapa orang bilang itu sugesti sih. Nah, cuma nggak tahu juga ya maksudnya. Gimana? Tapi gini Rick, ini information untuk Erik aja ya. Maksudnya kan kalau gue kan tadi memang dikasih, ya kan. Terus si Agus tuh kan nyoba batu Ponari itu kan karena memang waktu itu lagi viral kan gitu. Jadi dia mau tes bener atau enggaknya. Ternyata kan hasil survei dari beberapa masyarakat juga mengatakan ya emang ada efeknya. Cuman ada yang bilang ada kagak ada efeknya kan gitu. Nah, sebenarnya dari antara kita ini yang paling parah itu ada yang sampai nyari. Dia bener-bener nyari, itu gue gokil sih karena dia saking penasarannya gitu. Dia ke pantai selatan. Nah waktu itu kalau nggak salah yang pergi tuh Odong. nyari apa dia? Dia waktu itu sampai ke pantai selatan mau nyari itu batu kayak batu giok kecil gitu. Warna hijau, giok. Warna hijau. Nah si Odong itu sampai ke situ. Pernah lagi Odong itu ada mungkin kalau orang Jogja itu tahu ya di daerah Kaliurang atas itu ada air terjun di daerah Telaga Putri. Nah, si Odong itu pernah waktu itu gue temenin dia mau ngambil batu di bawah air terjunnya. Oh, seserius itu bro kita? Iya, karena dia merasa bahwa waktu itu aura gue kayaknya bisa deh ngambil barang ini gitu. Coba itu gimana? Ceritain. Itu kan termasuk artefak ya, maksudnya artefak yang memang peninggalan lama kan itu. Gimana dong? Nah, Sobat Santuy penasaran dengan cerita selanjutnya? Ikuti terus episode ini. Salam Sobat Santuy. Kok intermission? Tumben kita intermisi bro. Ini gimana sih? Kita belum selesai loh ini. Iya gitu.
Nggak gitu, gue bingung gue mau jawab apa. Lu menceritakan hal yang bukan fakta gitu. Terus gue harus jawabnya apa coba? Kan lu yang pernah kata waktu itu, lu inget gak lu dapet kris? Kayak ini udah berlebihan ya. Ini berlebihan sih. Gue nggak tahu harus jawab apa. Mending kita bahas yang udah ada deh. Berita-berita yang kayak Bukia, yang lagi rame-rame itu loh. Tapi kalian percaya nggak sama itu batu-batu gini? Katanya bisa kebal ya. Kebal Percaya. peluru lah, kebal senjata lah. Gue percaya. Tapi lucunya kalau memang bisa kebal-kebal gitu, kenapa militer kita masih kalah kadang? Nah, ini kok jawabannya. Kalau ini serius nih pendapat sebagai ini kita pengamat bukan pengamat lah, horror enthusiast gitu. Ah, Hal yang kayak gitu tuh harus dua sisi. Manusianya juga harus percaya, bukan percaya istilahnya, mengetahui, merasakan gitu. Dan yang membantu istilahnya membantu kebal, membantu segala macem, apapun bentuknya ya jangan dianggap musyrik dulu. Itu tuh juga mereka percaya gitu untuk ini orang bisa tanggung jawab, manusia ini bisa tanggung jawab gitu. Jadi kan kalau Ko Erik memperhatikan budaya Indonesia yang mungkin dari ujung Indonesia ya, dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan tanah Bali dan Nusa Tenggara, tetap ada budaya, tari segala macam tuh yang kebal. Istilahnya debus lah. Secara KBBI itu debus gitu. Dan itu kan bener kan? Emang lu depan mata lu ngelihat nih, orang digolok lah, dikasih api, pakai makan beling, itu bener nyatanya kayak gitu. Memang jika di asosiasikan memang seperti musyrik, ya memang nggak boleh. Cuman ya gimana, itu budaya yang Indonesia banget kan, yang animisme, dinamisme banget gitu. Itu jawaban serius ya, ini beneran nih. Jadi kalau terkadang kan gitu ya udah. Terus lucunya lagi nih, ada asosiasi dukun yang katanya mau nyerang Israel segala macam, itu juga lucu sih, itu sangat lucu sih. Kalau gobloknya Mongol Stress bilang, ya kan beda dimensi, emang para setan nggak pakai paspor, pakailah. Jadi Kenapa nggak bisa diserang? ngerti gue, berarti ibaratnya kalau keyakinannya beda, dia serangannya nggak mempan gitu. Nah itu dia, nggak semua hantu yang dipercayai Buddhis itu akan berefek pada hantu-hantu yang dipercaya Islam. Iya dong. Berarti ibaratnya kalau gitu kita nggak usah takut sama yang hantu Kristen dong, Lucifer dan lain-lain gitu. Kalau itu kan ini, Lucifer tuh udah bentuk yang itu Generik. kayaknya beda istilah, iya lebih ke beda istilah sih kok. Di Injil bilangnya apa, nanti di Zabur bilangnya kan beda-beda kan. Tapi wujudnya ya itu, setan itu, si Lucifer ini. Ngerti. Ini kok Ari Nugroho diem aja sih? Kenapa sih? Kasih pendapat dong. Lo kan dulu sempat pengikut Instagram maksudnya, pengikut Instagram. Gue pikir Gua Instagram, pengikut Instagram. nggak berani. Tapi kalau lu mau cerita yang unik dari Odong ada, Rick. apa tuh? Udahlah. Ini enggak, ini asli. Males tahu. Ini asli. Ingat nggak yang waktu lu ke Medan? Ya, yang di mana? Yang di Istana Maimun. Oke. Nah, kalau lu gue nggak tahu, Erik pernah nggak ya di Istana Maimun itu kan ada semacam meriam buntung gitu, tau nggak? Tahu. Gue masuk. Nah, Lu masuk itu dalam tuh meriam kan- ya? Pondok bukan. Yang di pondok Pondok. kecil itu kan, dibikin pondok Iya. kecil. Nah, mitosnya kan katanya kalau hati lu bersih itu kan lu bisa mendengar suara air ya, kalau nggak salah kan waktu itu ya. Gue juga lupa sih. Dari Iya. meriam ada suara air. Iya, jadi di Mariam itu ada suara air mengalir gitu ya kan dong. Waktu itu diceritanya gitu kan di sana itu. Iya, bisa ini ada, gue lupa air atau apa, tapi secara penjelasannya emang di bawah meriam itu ada saluran air, makanya bilangnya air. Kalau tidak salah. Nah, si Odong itu gue bilang dong, coba lu tes, lu kedengaran nggak? Tapi gue nggak tahu waktu itu lu kedengaran nggak emang suara air? Seingat gue lu cerita sama gue lu kedengeran sih. Tuh kan, dibikin fakta baru lagi. Enggak. Lu nggak denger ya? Enggak, gue nggak denger. Gue cuman, ini kayaknya ada sesuatu bunyi, cuman nggak nyaring. Maksud gue tuh kalau lu dengerin kayak di bawah selokan gitu. Sorry, bukan di bawah selokan. Maksudnya pembatas selokan atau di luar Suara kamar mandi. airnya gitulah.
ya ada air mengalir dalam kamar mandi, tapi lu dengerin dari luar gitu. Itu kan kedengeran, oh ini air mengalir gitu. Nah ini tuh gue nggak kedengeran, cuman kayak denging aja gitu. Denging lagi. Dengung gitu aja. Gue Tapi nggak tahu gini itu nih, apa. mitosnya itu meriam penjelmaan dari seorang putri. Betul, itu benar, mitos itu benar. Nah, bingungnya gue tuh kenapa dari sekian barang orang bisa menjelma pilihnya meriam pula gitu. Emang gak ada lagi yang lebih keren? Wah, kayak dulu-dulu kan harimau putih ya kan, ada yang jadi ikan, naga, ini jadi Ular meriam. putih. Makanya nggak jadi ini, sekalian jadi truk aja kayak Johnson dia. Hah, Johnson Optimus Prime. Johnson Mobile Legend biar keliling peta dia. Oh, oke, sip, mantap. Coba Bang Ari kasih tahu dong, kenapa Bang jadi meriam? Ya gue nggak tahu kalau sejarahnya dulu kan memang pada saat itu tuh perang Belanda ya. Terus kan Betul. si siapa namanya si Putri ini Hijau. tuh seingat gue bukan jelmaan sih Rick. Dikutuk Jadi nggak sih? bukan, seingat gue itu ceritanya memang kayaknya ia dikutuk, kakinya sebelah itu berubah menjadi meriam. Ya nggak sih? Oh, ya kaki kirinya jadi meriam, kaki satu lagi Nah, meriam tapi pada saat diantar apa ya? Iya, pada saat si Putri Hijau kah, Putri apa namanya tuh gue lupa. Pada saat si putrinya itu lagi mau, ini gue nggak tahu ya, gue juga lupa ceritanya. Gue hanya mengingat sepatah aja. Jadi pada saat terjadi perang Belanda itu, terus si laki-laki ini karena sayang sama si putrinya itu dan putrinya itu entah terbunuh kah, entah apa, akhirnya dia menembakkan meriamnya itulah dan akhirnya ujung meriamnya itu menjadi panas dan patah. Makanya patahannya itu ke kota lain gitu. Ya benar. Seingat gue begitu. Kalau di Medan tuh sebenarnya ada satu lagi itu Chong Ave Mansion, tapi gue nggak tahu di situ ada cerita apa. Gue nggak tahu, lu tau nggak Rick? Chongavi dia nggak ada artefak sih, tapi kalau Chongavi lebih ke sisi gelapnya, ya itulah kalau keluarga sudah sukses, anak cucunya ya agak gimana gitu. Itu aku nggak berani ngomong deh, masih power mereka. Sama sih, powernya masih kuat soalnya Chong Ave itu. Kenapa nggak nanya keturunannya aja kok? Ribet bro, pribadi gue rasa. Iya, jadi Ya nanya keturunannya aja, pasti dia tahu. iya makanya Nggak, kayak ini kan udah 10 menit lagi ya. Maksudnya kan artefak itu kan banyak keturunan. jangan kan artefak Artefak. bro, kursi-kursi aja dijual. Iya sih, benar. Itu jujur ya, kata ini bukan dari gue ya, tapi gue dengar berita-berita gitu, barang dalamnya gak ada yang ori, udah yang ori-ori ini udah gak ada gitu. Iya. Ups, gimana nih anak turunannya nih? Gak tau lah ya, kan Kalau itu dengar-dengar. ya nggak tahu, itu kan nanti udah hak keluarga itu mau digimanain kan Hey. gitu. Sebenarnya gue ngangkat cerita gini ini, gue karena kepikiran ini, kalau di Inggris nih, mereka ada safir, lu tahu safir kan? Safir tuh Safir. permata itu nggak sih? Permata ya. Jadi Mata ya. ada ceritanya gini nih, pas penjajahan Inggris dulu di India, ada sebuah batu safir, Purple Sapphire namanya, Delhi Purple Sapphire. Itu cantik kali berliannya itu. Seorang prajurit ini dari India, ada sebuah kuil, dia ambil batunya, disembahkan ke Ratu Inggris untuk ditaruh di mahkotanya. Tapi setiap orang yang berhubungan dengan safir itu, dia mati misterius. Katanya safir itu terkutuk sampai hari ini. Dan kalau nggak salah masih ada di museum Inggris di sebuah mahkotanya ratu. Kalau nggak salah terakhir yang megang Victoria ya kalau nggak salah. Victoria yang pertama kedua nggak tahu lah, tapi korbannya sudah banyak gitu. Korbannya apa maksudnya? Nih berarti ini betuah gitu, benda betuah. Benda bertuah. Dan siapapun yang berhubungan dengan batu safir ini kena gitu. Jadi gue mikir nih, kenapa orang Inggris nggak dipecahin aja itu batu betuannya jadi bubuk, ya disebarkan aja ke teritori musuh mereka gitu. Ya mungkin karena ada yang berusaha untuk menghancurkan atau meleburkan, akhirnya dapat petaka sendiri. Mungkin aja dong. Bisa jadi. Tapi kan ibaratnya benda-benda mistis gini kan
oh convenient banget gitu, senjata yang overpower banget gitu gue anggapnya. Kenapa kita nggak ini menggunakan barang-barang bertua gini gitu? Kan banyak cerita, oh lu kalau megang gini kena kutuk gitu. Oh, berarti kutukan itu nyata dong? Atau cuma di zaman itu mungkin orangnya sial doang, coincidence gitu? Ya, kayaknya karena sial doang. Sial seperti Ari. Oke, kalau begitu saya Ari. Ya dong. Gue Erik. Agus. Terima Sampai kasih jumpa di Sobat episode Santuy. selanjutnya. Selamat mendengarkan.